Serangan brutal Hamas buat Israel melarat, IDF malu hingga diam-diam kurangi jumlah tentara Zionis. Secara diam-diam militer Israel mengurangi pasukan cadangan secara besar-besaran di tengah perang memanas dengan Hamas. Kondisi itu dilakukan sesuai agresi di jalur Gaza terjadi secara berlarut-larut dan mengakibatkan krisis ekonomi Israel. Sementara itu, Hamas pun semakin kuat lantaran didukung oleh militan dari berbagai negara seperti Hizbullah hingga perlawanan Islam Irak. Dikutip dari Al-Mayadeen, situs Israel melaporkan militernya telah melakukan pengurangan pasukan secara besar-besaran, namun militer Israel tidak memberikan pernyataan resmi mengenai permasalahan tersebut. Pakar urutan politik di outlet Israel Yossi Yehoshua mengomentari keputusan itu. Ia mengatakan bahwa militer Israel mendominasi pasukan cadangan tanpa memberikan pengumuman resmi kepada publik mengenai kebijakan tersebut. Perlu dicatat bahwa Yehoshua mengatakan bahwa jumlah pasukan cadangan yang dimobilisasi tidak dapat diungkapkan. Pasalnya hal itu menjadi kerahasiaan di mana komando militer beroperasi. Menurut situs Israel, seorang perwira senior di militer Israel mengatakan bahwa ada niat untuk meringankan lebih banyak tentara Israel dari tugas mereka. Komandan militer yang tidak disebutkan namanya beralibi untuk menghemat pasukannya karena agresi di Gaza yang berlarut-larut. Memanggil pasukan cadangan ke militer Zionis telah merugikan perekonomian Israel. Menurut laporan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa Angkatan Kerja Israel menderita karena tidak adanya pasukan cadangan di tempat kerja mereka, Biro Pusat Statistik Israel melaporkan peningkatan tajam pengangguran di kalangan warga Israel. Pasalnya, persentase pengangguran meningkat dari 3,4% pada September 2023 menjadi 9,6% pada November. Diketahui Israel telah memanggil pasukan pendudukan Israel sebanyak 360.000 tentara cadangan seusai operasi banjir Al-Aqsa. Surat kabar Israel Yediot Ahronot yang terbit dari Senin 20 November melaporkan pendudukan Israel mengurangi jumlah pasukan cadangannya dan ribuan dari lainnya telah dimobilisasi tanpa pemberitahuan resmi. Sebelumnya, otoritas penyiaran Israel mengatakan entitas Israel sedang mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah anggota tentara cadangan yang dipanggil untuk perang di jalur Gaza karena tingginya biaya ekonomi. Pada awal perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober, pendudukan mengumumkan pemanggilan 360.000 tentara dari tentara cadangan. Di sisi lain, Israel Broadcasting Corporation yang dikutip Kusperas mengatakan entitas Israel memberikan lampu hijau dalam kesepakatan pertumbuhan dan pertukaran tahanan dan menunggu tanggapan dari gerakan Hamas. Ribuan personel pasukan penjajah Israel IDF ditarik dari garis depan terancamnya perekonomian Israel. Seiring dengan terus-menerus ke Gaza disebut jadi pemicunya, surat kabar Israel Yediot Ahronot mengatakan bahwa tentara Israel yang telah memobilisasi ribuan pasukan cadangan dalam beberapa hari terakhir tanpa pengumuman resmi. Juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan pada Senin 20 November 2023 bahwa IDF sedang berusaha untuk mengurangi tentara cadangan di beberapa formasi. Mereka ditarik sehingga kemungkinan mereka untuk mempertahankan kemampuan mereka untuk terlibat dalam pertempuran untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan menurut laporan Yediot Ahronot, ribuan perwira dan tentara cadangan yang tidak berpartisipasi dalam serangan darat yang dilakukan oleh pasukan pendudukan di Gaza sejak 27 Oktober lalu telah didominasi sehingga mereka dapat kembali berkontribusi pada kegiatan ekonomi di Israel. Ada keinginan untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka. IDF tidak ingin menghabiskan kekuatan mereka dan akan ada langkah lebih lanjut untuk mendominasi lebih banyak pasukan cadangan berdasarkan penilaian situasi. Tulis surat kabar tersebut mengutip seorang pejabat tinggi. Tentara pendudukan Israel telah memanggil antara 300.000 dan 360.000 tentara dan perwira cadangan setelah operasi banjir Al-Aqsa yang diluncurkan oleh perlawanan Palestina pada tanggal 7 Oktober lalu sebagai tanggapan atas pelanggaran pendudukan terhadap warga sipil Palestina dan kesucian mereka. Namun sejauh ini serangan Israel ke Gaza yang berlanjut hingga hari ke-45 belum berhasil mencapai tujuannya, yakni menghancurkan total Hamas.
Sebaliknya, serangan brutal yang sudah menewaskan 13.000 warga Palestina itu meningkatnya kerugian ekonomi dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Israel untuk melanjutkan penyerangan. Sebelum keputusan penarikan pasukan itu, Biro Statistik Israel mengatakan angka pengangguran di negeri itu melonjak hampir 10% sejak perang di Gaza. Serangan mendadak Hamas mendorong puluhan ribu orang yang tinggal di perbatasan dengan Gaza mengungsi. Angka pengangguran utama bulan lalu bertahan di angka 3,4%, tapi ketika dihitung dengan angka pengangguran, sementara angkanya naik menjadi 9,6%. Hal ini karena 428.400 orang tak bekerja. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan bulan September yang sebanyak 163.600 orang sebelum serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu. Data resmi menunjukkan sekitar 80.000 warga Israel cuti tanpa gaji selama beberapa pekan. Pada Senin 20 November 2023, Biro Statistik mengungkapkan angka ketenaga kerjaan turun dari 61,1% pada bulan September menjadi 56,5% pada bulan Oktober. Biro tersebut mencatat karena perang mereka perlu melakukan perubahan pada survei tenaga kerja bulan lalu, sebab hampir tidak ada wawancara yang dilakukan seminggu setelah serangan. Sementara semua wawancara berikutnya dilakukan melalui telepon dan bukan secara langsung. Biro menambahkan mereka tidak melakukan survei dari komunitas dari jarak 7 km dari jalur Gaza, dan tingkat respons survei turun menjadi 55,3% pada Oktober dari 66,9% pada bulan September.